Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kami capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. 2. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri bahasa iklan. 3. Siswa dapat mengetahui informasi tentang properti tari. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali," kata Lani. "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita membeli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi," jawab Udin. "Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat," jawab Siti. "Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia makan jajanan di pinggir jalan," kata Udin. "Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya?" tanya Lani. "Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak-anak yang akut yang paling sering. 2. Infeksi bakteri dan parasit, masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. 3. Intoleransi makanan, terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. 4. Alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. 5. Penyakit usus, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang keenam, gangguan usus fungsional atau stres. Gejala diare secara lebih lengkap. Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: 1. Buang air besar encer dan sering. 2. Kram perut. 3. Nyeri perut. 4. Demam. 5. Darah dalam tinja. 6. Kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Pada saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan. Jika cairan yang hilang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup, maka dapat menyebabkan dehidrasi, bahkan dehidrasi berat.
Dehidrasi berat ini dapat menimbulkan stres pada jantung dan paru serta terjadinya syok yang membahayakan nyawa. Dayulani dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simaklah percakapan mereka. Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi LAN, sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat aku sedang sakit mah, kata Dayu. Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu, jawab Lani. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera, kata Benny. Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut, jawab Lani. Contoh kalimat iklan seperti iklan Ciptaden. Kalimat iklan, ayo jaga kesehatan gigi dengan Ciptaden. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu 1. Informatif, 2. Persuasif atau membujuk, 3. Bertenaga gerak, 4. Komunisuasif atau komunikatif dan persuasif, dan 5. Efektif. Pengertian iklan adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Secara umum, wujud iklan berupa penyajian informasi suatu produk, merek, perusahaan, atau toko. Iklan merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang mengambil tindakan yang menguntungkan pihak pembuat iklan. Bagi perusahaan komersial, iklan dan poster dimanfaatkan untuk menjual barang dan jasa. Bagi dunia perkantoran, iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan dan memberi informasi pada masyarakat luas. Pemerintah memanfaatkan iklan dan poster untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan bagi individu, iklan digunakan untuk membeli atau menjual produk-produk tertentu. Secara umum, bahasa iklan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Berikut struktur kata dalam iklan. Menggugah artinya mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi, dan memberikan perhatian. Informatif artinya kata-kata yang digunakan harus jelas, bersahabat, komunikatif, sehingga tidak terkesan bertele-tele. Persuasif artinya rangkaian kalimat membuat konsumen nyaman, senang, tentram, dan menghibur. Bertenaga gerak, komposisi kata-katanya menghargai waktu selama masa penawaran atau masa promosi berlangsung. Dalam menyampaikan gagasan pikiran, seorang penulis iklan harus memahami aturan-aturan bahasa tersebut, seperti tata bahasa, kaidah bahasa, idiom, nuansa, atau konotasi sebuah kata, dan masih banyak lainnya. Unsur-unsur iklan berikut adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menyusun iklan, antaranya harus ada produk yang ditawarkan sasaran yang jelas, penanggung jawab iklan, bahasa yang digunakan harus menarik, batas berlaku iklan, slogan produk, logo dan nama perusahaan, foto produk yang menunjukkan penampilan produk yang ditawarkan. Untuk iklan dalam radio atau televisi, diperlukan dialog atau gambar bergerak, serta musik. Syarat iklan. Dari pengertian iklan, maka sebuah iklan harus memenuhi syarat iklan sebagai berikut. Bahasa iklan. Bahasa iklan harus memenuhi menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. 2. Ungkapan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugesif. 3. Disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Isi iklan. Syarat isi iklan yaitu 1. Objektif dan jujur.
2. Singkat dan jelas. 3. Tidak menyinggung golongan tertentu atau produk lain. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut adalah keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian di setiap daerah, seperti nama tarian tari reog, asal daerah dari Ponorogo, dan properti tarinya yaitu topeng reog. 2. Tari kuda lumping, asal daerah dari Jawa Tengah, properti tari kuda-kudaan dari bambu. 3. Tari jaipong, asal daerah dari Jawa Barat, properti tari selendang. 4. Tari baksa kembang, asal daerah dari Kalimantan Selatan, properti yang digunakan selendang dan kembang bogam. 5. Tari serampang 12, asal daerah dari Sumatera Utara, properti tari yang digunakan sapu tangan. 6. Tari merak, asal daerah dari Jawa Barat, properti yang digunakan yaitu sampur atau selendang. 7. Tari topeng, asal daerah dari Betawi, dan properti yang digunakan yaitu topeng. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.